semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian belajar dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba kalian bayangkan ketika kalian membeli sesuatu di warung, minimarket, atau toko online. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana toko tersebut dikelola? Mengapa ada toko yang selalu ramai pembeli, barangnya lengkap, dan pelayanannya baik, sementara ada juga toko yang sepi, bahkan tutup? Nah, hal-hal tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Semua itu berkaitan dengan bagaimana sebuah bisnis retail dikelola. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari pengelolaan bisnis retail, mulai dari pengertian, peran dan fungsi, jenis-jenis, hingga tantangan dan strategi dalam mengelolanya. Dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami bagaimana sebuah usaha retail dapat berjalan dengan efektif dan mampu bersaing di tengah perubahan kebutuhan konsumen. Kalian pasti penasaran kan? Yuk kita bahas. Apa itu bisnis retail? Retail adalah segala aktivitas perdagangan barang atau jasa kepada konsumen akhir yang aktivitasnya diarahkan untuk menambah nilai barang atau jasa untuk digunakan sendiri, bukan untuk diperdagangkan lagi. Seseorang yang mengelola bisnis retail disebut sebagai peritel atau pelaku retail. Selanjutnya ada peran usaha retail. Usaha retail memberikan kebutuhan ekonomis bagi pelanggan melalui 5 cara. Yang pertama, memberikan supply atau pasokan barang dan jasa ketika dibutuhkan konsumen dengan sedikit atau tanpa penundaan. Kedua, memudahkan konsumen dalam memilih atau membandingkan bentuk dan kualitas barang serta jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, menjaga harga jual tetap rendah agar mampu bersaing dalam memuaskan pelanggan. Keempat, membantu meningkatkan standar hidup konsumen atau pelanggan melalui penyediaan produk dan promosi yang dilakukan dalam mendorong minat beli. Dan yang terakhir, di mana dengan adanya usaha retail ini memungkinkan terjadinya produksi massal. Untuk menjalankan peran-peran tersebut, terdapat beberapa fungsi utama yang dimiliki oleh usaha retail. Di antaranya yaitu menyediakan barang dagangan atau providing assortments, menyediakan stok atau holding inventory, menjual dalam bentuk eceran atau breaking bulk, memberikan jasa dan layanan atau providing service, serta meningkatkan nilai produk dan jasa. Bisnis retail memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak. Berikut ini adalah manfaat dari bisnis retail. Yang pertama, bagi konsumen. Retail membantu konsumen membeli barang dalam jumlah sedikit, menyediakan berbagai produk, serta memberikan informasi dan pelayanan kepada pelanggan. Kedua, bagi produsen. Retail berfungsi mendistribusikan produk, menyampaikan informasi antara produsen dan konsumen, serta menanggung risiko kerusakan barang. Yang ketiga, bagi perekonomian. Retail memudahkan pelanggan mendapatkan produk dengan kemasan yang menarik dan lokasi yang mudah dijangkau. Selanjutnya ada jenis-jenis usaha retail, di mana usaha retail ini dibagi berdasarkan kategorinya tertentu. Yang pertama, usaha retail berdasarkan kategori barang yang dijual. Contohnya ada customer good retailer. Yang kedua, ada general merchandise retailer. Kemudian usaha retail berdasarkan kepemilikan. Contohnya itu ada single store retailer. Kedua, toko retail berantai atau chain store retailer. Ketiga, toko waralaba. Selanjutnya ada usaha retail berdasarkan strategi pemasaran. Contohnya itu ada department store, discount store, demographic, specialist store, hypermarket, supermarket, mall, dan kategori spesialis. Dan yang terakhir, usaha retail berdasarkan skala usaha, dibagi menjadi dua, yaitu retail skala besar dan retail skala kecil. Ruang lingkup dalam pengelolaan bisnis retail. Yang pertama, jenis produk. Bisnis retail menawarkan beragam produk seperti makanan, pakaian, elektronik, dan kebutuhan sehari-hari. Kedua, ukuran bisnis.
Skala bisnis retail bervariasi, mulai dari warung kecil, menengah, hingga jaringan toko nasional. 3. Lokasi. Retail beroperasi di toko fisik ataupun melalui kanal penjualan online. 4. Pelayanan pelanggan. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. 5. Strategi pemasaran. Pemasaran dilakukan melalui promosi, iklan, diskon, dan lainnya untuk menarik pelanggan. Terakhir, persaingan. Bisnis retail menghadapi persaingan tinggi dan perlu adanya strategi diferensiasi agar unggul dari kompetitor. Mengelola bisnis retail tentu memiliki banyak tantangan. Di antaranya yaitu persaingan yang ketat, perubahan tren konsumen, teknologi dan digitalisasi, serta pengelolaan stok. Untuk itu, diperlukan adanya strategi efektif dalam pengelolaan bisnis retail. Yang pertama, implementasi teknologi modern, optimasi pengalaman pelanggan, strategi pemasaran yang kreatif, serta pemantauan dan evaluasi kinerja karyawan. Kesimpulan materi ini yaitu, bisnis retail adalah usaha yang menjual produk ke konsumen akhir dan harus dikelola dengan baik melalui berbagai aspek agar dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Sekian pembelajaran kali ini, semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kalian. Terima kasih.